bahwa Tuhan yang kami sembah pasti menolong kami. Pasti menolong kami. Pasti menolong kami. Terbukalah pintu gudang berkat. Tercurahlah berkat yang melimpah ruah. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat keuangan, berkat apapun yang baik-baik datang dari Tuhan. In Jesus name. Kami terima dalam nama Yesus. Kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya darah Yesus sudah membebaskan kami dari segala bentuk kutuk apapun. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, yang berhak untuk terima berkat ilahi. Kami percaya Yesus, berkat ilahi terus mengalir atas kami. Kalau ada yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu pikiran hati kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus. Wahai sahabat beriman dimanapun kalian berada, mungkin ada dari beberapa kalian yang belum pernah mendengarkan bahasa roh, dan ingin tahu bahasa roh. Nah, Pendeta Risuli Lubis akan mempraktekannya. Silahkan simak dengan seksama. Ingat ya sahabat, jadikan bahasa roh Pendeta Risuli Lubis ini sebagai keingintahuan kalian saja. Cukup didengar, tetapi jangan dipraktekkan. Dan setelah saya tampilkan bahasa rohnya, saya akan tampilkan ungkapan Pendeta Risuli Lubis yang mungkin belum kalian ketahui. Karena ungkapan ini langka, Pendeta Risuli Lubis akan menyampaikan kebanggaannya dikarenakan kehebatan dia dalam berbahasa roh. Maka dari itu sahabat, tonton video ini sampai beres, supaya kalian gak ketinggalan dengan perasaan bahagia Pendeta Risuli Lubis yang terlanjur terkenal dengan bahasa rohnya. Okelah sahabat, gak pakai lama deh. Berikut bahasa roh Pendeta Risuli Lubis. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Lebih meriah lagi, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ora masakara lama, biar abatakara lama, sika baba haleluya. Ora masakara lama, biar abatakara lama, sika baba haleluya. Luar biasa saudara. Saya yakin nanti bahasa roh itu pasti ada yang dijadikan TikTok. Haleluya. Bukan kalian, itu orang-orang penggemar kita. Agama lain. Ya, pasti. Ya, nanti kalau sudah jadi ya saya kirim saudara ya. 3, 2, 1. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saya temukan beberapa hari yang lalu ya, ada hiburan kan, ya contohnya orang nonton video ini lah. Luar biasa saudara. Dikarenakan Pendeta Risuli Lubis menemukan video di TikTok terkait bahasa rohnya, akhirnya dia mengungkapkan perasaan yang bangga. Baiklah sahabat beriman, sekarang saya akan menampilkan ungkapan betapa bahagianya Pendeta Risuli Lubis atas ditemukannya video terkait bahasa rohnya yang makin terkenal. Silakan duduk. Haleluya. Saya temukan beberapa hari yang lalu ya, ada TikTok muncul di HP saya. Dan judulnya Pendeta Risuli Lubis membuka les bahasa roh. Jadi mereka-mereka yang bukan Kristen ya, yang agamanya ya, yang mau ikut katanya silakan ya. Luar biasa, luar biasa. Inilah ungkapan kebahagiaan Pendeta Risuli Lubis tentang bahasa roh, yang dimana video yang ditemukannya itu membuatnya menjadi luar biasa. Nah, bagi kalian yang penasaran bentuk bahasa roh Pendeta Risuli Lubis yang beredar di TikTok itu, silahkan buka langsung TikTok kalian, kemudian ketik bahasa roh Pendeta Risuli Lubis,
Sebenarnya yang mengupload bahasa roh Pendeta Risuli Lubis ini nggak hanya channel-channel muslim saja, dan umat muslim nggak memberikan komentar apapun tentang bahasa rohnya itu. Mereka hanya melihat dan mendengarkan saja. Mungkin memang bahasa roh Pendeta Risuli Lubis ini unik dan langka, tetapi perlu kalian ketahui, Pendeta Risuli Lubis bangga karena bahasa rohnya telah beredar luas di TikTok. Jadi, umat muslim merespon positif hal tersebut. Nah, yang merespon sedikit memberikan kritikan pedas tentang bahasa roh itu, justru malah berasal dari kaumnya sendiri. Berikut buktinya. Soal bahasa roh misalnya, saya cinta bahasa roh, saya ada bahasa roh. Bagaimana saya bisa pakai bahasa roh tidak sesuai kitab suci? Contoh nih, fenomena di mana pengkhotbah atau WL ajak begini, ayo kita rame-rame. Saudara lihat, ini mari kita cek secara Alkitabiah. Ada tidak di Alkitab suruh ajak rame-rame bahasa roh? Hari Pentakosta, Kisah pasal 2, ayat 1-13, itu mereka beramai-ramai. Tetapi dengar, ada beberapa catatan. Yang menyuruh mereka bukan Petrus atau Thomas, tidak ada Yakobus, Sandy, Yohanes, Asinilus, tidak ada. Itu memang Roh Kudus yang spontanitas penggenapan Yoel 2, ayat 28-29, maka mereka berglosolalia. Berbahasa-bahasa asing, dan bahasanya ada di dunia loh ya, belasan bahasa. Mari kita lihat dari Kisah 2 mulai ayat 4 deh, supaya kita segar kembali ingatan seputaran data ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus memberi bahasa-bahasa lain, tidak sama semua. Tidak mungkin Roh Kudus kasih sama semua, itu bertentangan dengan firman. Dia kasih lain-lain. Kalau pengkhotbah bilang, ayo mari terima bahasa baru, padahal dia pun dari 2000 berapa itu terus. Barunya di mana? Belum pakai ayat loh, baru pakai itu data aja lo gugur. Gimana kalau pakai ayat? Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan kitab suci. Lompat ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dari mana-mana nih dong nih. 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Figia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 17 atau 18 bahasa. Mau Arab ada, mau Italia ada, kan Roma. Pokoknya beda-beda. Memang betul serentak, tapi beda-beda. Dan yang suruh Roh Kudus, tidak ada Petrus bilang siap-siap terima, tidak ada itu. Sekarang kok ada orang mau lebih hebat dari Petrus, silakan cerna dan uji sendiri. Siapa gua, siapa pendeta siapapun, kayak ngatur roh gitu. Ini ada roh yang atur dong, kan dong atur roh. Siap-siap, kita kayak mau lari maraton hadiah pak, maksudnya kayak piala kelurahan gitu loh, siap-siap. Inilah kalau mistisisme bekerja dalam gereja. Karena berpikir roh bicara ajaran baru, Alkitab geser. Nanti dikusu-kusu yang baru. Kacau di situ. Dan ini dimengerti. Makanya orang sampai mereka terkagum-kagum sekali. Wow, lihat 12 nih. Mereka sudah, wih ini keren. Nah, bukan, wih ini gila apa nih? Bukan, ini keren. Ini yang asli nih. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, adakah artinya? Apakah artinya ini? Ya orang terkagum begitu loh. Kalaupun harus berbahasa roh, tidak boleh ada orang larang orang bahasa roh. Tidak boleh. Itu jelas tuh 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu membangun dirinya, membangun imannya semakin kuat di dalam hubungan dia dengan Tuhan. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Iya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Iya. Jadi kalau konteksnya pribadi silahkan aja. Kayak kami ada bahasa roh, buat apa kami ngomong di sini kalau tidak sesuai tuntutan kitab suci demi kepentingan jemaat? Itu gunanya apa? Lompat ayat 9 deh. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Kalau jelaskan enak, kita bisa bilang, amin, mengerti gitu loh. Seperti mereka bilang,
bagaimana mungkin orang Galilea ngomong bahasa Kapadokia? Wow, amin, gitu. Nah ini bahasa mana? Lu cek sendiri. Rekam dan lu di penelitian bahasa, lu cari sama mati, tidak ada yang bahasa. Padahal bahasa jenis ini pun sebenarnya bahasa di dunia. Apa buktinya? Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Iya. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Iya, jadi jangan sembarang-sembarang. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Lalu Anda yang bikin aneh-aneh melarang orang bilang Anda gila. Memang Anda kurang belajar. Nah, gimana kau paksa tidak mengerti? Kita ini datang di sini untuk bersama-sama dibangun, bukan kau asik sendiri. Sudah jelas dan terang, mungkin penjelasan pendeta Mel Atok lebih logis dan sesuai Alkitabiah. Nah, sedangkan bahasa roh pendeta Risuli Lubis, saya kurang tahu. Ya, mungkin pertanyaannya, apakah pendeta Risuli Lubis bersesuaian dengan bahasa-bahasa asing yang ada di dunia ini? Jika dilihat dari sudut pandang yang telah disampaikan oleh pendeta Mel Atok, atau pendeta Risuli Lubis berbahasa asing yang hanya dibuatnya sendiri. Nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu caranya buat saudara, supaya Anda gak bosan dengan nama ini. Anda mulai belajar terus, intim dengan dia. Minta Roh Kudus membawa engkau untuk melekat kepada nama itu. Haleluya. Hayya lama sakata kurama sakata lama lama sikana. Uria masikana lama lama. Haleluya. Hayya lama sakata kurama lama lama. Sikana lama. Sikana lama sikana lama sakata baba. Uria masikana lama lama. Haleluya. Luar biasa Yesus. Bahasa Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Yula masih kila. Berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asumi ke hati kalah. Iya pak, 450 pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah, musik ini ke? Iya pak, tapi dapat telepon, dapat ini katanya. Ayo lah pak hati kah? Itu udah murah pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wiper. Wah, lah pak, tapi pakai TV lagi pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya, Romi sih ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, bapak orang Indonesia? Iya. Kita jangan pikir orang kalau berbahasa roh udah pasti orang yang benar. Karena masalahnya itu paling gawat, paling patut dicurigai. Kenapa? Nggak ada yang tahu artinya. Dia nggak tahu, kita nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu asli apa palsu, kita nggak tahu. Pokoknya bulu apa yang kau ngomong? Aku nggak ngerti.